Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba mereaksi sebuah video tentang perkebunan yang estetik ya, perkebunan yang minimalis tetapi juga modern gitu ya, dan juga bersih, sehingga ini bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman semua bagaimana agar juga memiliki perkebunan yang seperti itu ya. Jadi di video ini akan ditampilkan bagaimana kebun ini dikolaborasikan dengan peternakan dan juga kolam ikan. Nah, bagaimana video selengkapnya kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Uti dan ini suami saya Pak Tri. Tinggal di Gamelan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kalau awalnya sih kebun ini tuh tercipta dari kita melihat area depan itu ya, banyak semak belukar, rumput tinggi-tinggi, pokoknya daerahnya tuh kayak banyak ularnya gitu. Terus Pak Tri itu takut kalau ularnya pada masuk ke sana. Bukti kan takut sama ular gitu. Jadi Pak Tri berinisiatif, ayo udah ini kita sewa aja, kita bersihkan. Kan ada bekas kolam juga. Jadi dirapikan sama Pak Tri, dibikin gazebo, terus terlihat rapi. Terus Pak Tri bilang, gimana kalau kita pelihara ayam? Ya saya kan nggak setuju ya, karena stigma pelihara ayam kan kotor, bau ya. gitu. Tapi kan Pak Tri ini memang orangnya mainnya halus gitu ya. Jadi dia cari desain kandang ayam yang bagus gitu. Terus dibuatkan yang estetis lah pokoknya. Terus dia belinya juga ayam yang siap untuk bertelur. Jadi Bu Uti itu langsung bisa merasakan, oh ternyata pelihara ayam bisa konsumsi telur sendiri, nggak perlu beli gitu. Dan rasanya tuh beda gitu ya, telur beli sama telur pelihara sendiri gitu awalnya ya Pak Tri ya. Gitu. Terus karena kita melihat ada sawah, gimana kalau kita sewa sekalian, kita buat nandur sayuran gitu loh Mas. Barangkali nanti memang untuk kebutuhan keluarga itu kita udah nggak usah beli. Terus waktu itu sambil belajar di YouTube, sebetulnya kita banyakkan lihat di YouTube sebetulnya. Yang penting kita coba mulai dulu ya. Awal-awal banyak yang stunting, nggak hidup kayak gitu, udah biasa gitu. Cuman berjalannya waktu ketika kita berkebun memang banyak hal yang kita merasakan manfaatnya, terutama kita melibatkan anak untuk bisa dia ikut menanam. Itu ternyata membentuk karakter anak-anak untuk dia punya tanggung jawab. Jadi setiap pagi itu kan anak-anak sebelum berangkat dia bersihin kotoran ayam, terus ambil telur ayam, terus dia merasakan sendiri kan, dia ambil di kandang, bawa ke rumah buat sarapan, ya nyeplok sendiri, makan sendiri gitu. Yang jelas kalau untuk anak sih tiap pagi dia ke kebun itu kasih sayang terhadap makhluk ya. Karena dia sangat peka gitu. Ketika ada hewan yang agak sakit apa-apa dia tahu gitu loh. Kayak dia sayang banget gitu loh. Dari kebun juga nih anak-anak bisa belajar bahwa oh ternyata makan mentimun itu butuh proses ya. Jadi anak-anak tahu waktu nanam timun, waktu berbunga, oh baru bisa dimakan ini setelah beberapa minggu gitu. Jadi mereka tahu prosesnya gitu. Jadi kita berharap mereka tahu prosesnya, itu mereka bisa lebih menghargai gitu, lebih bisa instan ya, berpikirnya bahwa semua itu butuh proses. Gitu. Nah ini kebun ini juga kami ciptakan buat anak-anak untuk belajar gitu. Sebetulnya kalau gadget itu kita nggak bisa 100% melarang karena memang udah di zamannya. Cuman bagaimana kita menyeimbangkan dengan aktivitas lain. Sebenarnya kita berkebun itu salah satu untuk men-split waktu dia main gadget biar dia bisa ikut beraktivitas di kebun. Kalau saya ya semenjak berkebun ini jadi lebih lebih sabar kali ya. Sama lebih bisa bersyukur, apalagi cara kita memandang dunia itu jadi berubah, apalagi terhadap sampah ya.
Awalnya kan kita sama-sama konsumtif, terus nggak peduli sama sampah organik, sampah anorganik itu nggak pernah dipisah sebelumnya. Pokoknya yang namanya sampah ya dibuang di tong sampah gitu. Tapi setelah kita berkebun, kita jadi milah-milah itu. Telur habis diceprot langsung dicuci, dipisah. Itu bisa buat pupuk gitu. Habis potong-potong kangkung, akarnya itu dipisah, bisa buat kompos gitu. Sisa-sisa nasi, sisa-sisa makanan bisa buat ayam. Jadi kayak semua itu berkesinambungan gitu loh, balik lagi ke kita gitu. Pokoknya memberikan kita jadi kayak lebih dekat juga ya Pak Tri ya. Ya, bener. Jadi karena kita punya kebun, punya tanggung jawab tiap hari ke kebun kan, kebersamaan sama istri ya, itu lebih akrab. Kalau dulu habis antar sekolah, biasanya kita ngopi sampai siang jam 12 baru pulang. Kalau sekarang paling ngopi sebentar jam 10, pulang lihat kebun bareng-bareng sambil diskusi. Gimana membuat ekosistem ini biar berkesinambungan. Kita buat kandang ayam. Kandang ayam nanti ada kotoran. Kotoran kita olah, kohinnya kita fermentasi jadi pupuk. Terus selain itu kita juga nanam azolla dan lemna. Itu kan memang tujuannya bahwa itu bisa buat makan ikan, makanya kita tanam. Untuk peletnya kita sedikit, paling banyak kita memanfaatkan lemna yang kita tanam atau azolla yang kita tanam. Harapannya memang integrated farming gitu ya, walaupun sekarang belum sempurna. Soalnya kan kita masih ada PR buat kandang maggot yang belum. Terus untuk casting juga kita belum jadi karena kan kita juga baru 3 bulanan ya Mi ya. Kalau yang ditanam ini palawija ya Pak Tri ya? Pertama kangkung sama bayam, yang mana dia tumbuhnya cepat dan kebutuhan hariannya juga cepat ya Mi ya. Kemudian ada tomat, terong, terus kacang panjang, pare. Terus ada kenikir buat lalapan, kemudian ada bunga-bungaan buat keindahan. Terus kita nanam cabai, kemudian apa itu indigo vera untuk makanan kambing sama ternak yang lain. Sebenarnya kalau kandang itu kan kita sudah punya satu ya, yang pertama itu inspirasinya dari Pinterest. Di Pinterest kan kok bagus konsepnya. Sebetulnya sih dia kan ada naungan, ada umbaran, jadi dari ayam untuk bisa ngeker-ngeker, kemudian dia dapat sinar matahari, itu dia terpenuhi. Terus karena kemarin telurnya kurang karena cuma melihara 4, kita nambah yang gede untuk kandang ini. Terus konsepnya ya sama, ada umbarannya untuk meneduh, kemudian ada umbaran di luar. Jadi ayam-ayam itu bisa keluar. Jadi kalau pagi kita keluarkan, dia bahasanya Jawa sobo kemana-mana. Tapi masih dalam area kebun, biar dia bahagia. Gitu. Karena kita percaya ya Pak Tri, kalau ayamnya bahagia itu telurnya yang dihasilkan lebih berkualitas gitu. Nah, kalau kita sih prinsipnya sing ono sing iso, yang ada yang dipunya ya itu yang kerjakan gitu loh. Toh ini juga prosesnya nggak bim salabim 1 hari jadi. Ini udah 3 bulan. Pertama nyangkul dulu, taburin pupuk, ditanamin nggak hidup. Nah itu udah biasa proses itu. Jadi memang benar-benar harus sabar. Sama kalau filosofi kita orang Jawa kan ada ateken tekun tekan. Jadi berpeganglah pada ketekunan, nanti akan sampai tujuan. Untuk memulai berkebun nggak perlu modal besar sebetulnya. Bahkan bisa dari pekarangan rumah ya Pak, nanam pakai polybag ya. Sebenarnya kalau setiap keluarga itu bisa menanam 5 polybag kangkung, 5 polybag bayam, 5 polybag pare, 5 polybag kacang panjang, cabai, itu cukup ya Pak Tri. Cukup kalau untuk kebutuhan harian konsumsi gitu, untuk makan gitu loh.